Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjawab pertanyaan tentang kewenangan, tugas, kewajiban serikat pekerja itu kan membela, melindungi, memperjuangkan. Nah, maka kaitannya dengan sistem pengupahan itu kan ada dua, itu kewajiban kebijakan upah minimum, itu kewenangan pemerintah seluruhnya sebetulnya, itu mandatori, kewajiban yang harus dijalankan oleh pemberi kerja tanpa pengecualian, nggak ada kaitannya dengan keuntungan maupun kerugian, laba rugi nggak ada hubungannya upah minimum itu. Dan kemudian sistem pengupahan base up itu menilai skala-skala prestasi, kebijakan-kebijakan masa kerja, pendidikan dan sebagainya. Nah, masalah upah minimum yang kemarin sudah trading itu yang viral itu karena ada PP 51 itu mengingkari model formula yang sudah 45 tahun dipraktekkan, sistem KHL itu, kebutuhan hidup layak. Maka ukuran layak itu sejak tahun 1995 sudah dipraktekkan, walaupun sebetulnya keputusan tripartitnya itu tahun 1950, tapi baru dipraktekkan 95. Ini biasalah pemerintah itu nggak konsisten gitu kalau membuat aturan, sehingga waktu itu menggunakan parameter variabelnya itu indeks harga konsumen IHK, kemudian itu pertumbuhan ekonomi dan inflasi, itu ditambah begitu. Jadi indeks harga konsumennya sendiri menggunakan parameter KFM, kebutuhan fisik minimum. Nah, indeks harga konsumen itu adalah nilai-nilai konsumsi rumah tangga yang disurvei oleh BPS secara rutin, tapi yang KFM ini disurvei oleh Dewan Penelitian Pengupahan Nasional waktu itu. Nah, kemudian berubah namanya KHM. Setelah KHM kemudian KHL. Itu masih menggunakan variabel-variabel yang pada prinsipnya mengukur nilai harga pangan, kemudian sandang, papan, rekreasi dan sebagainya, itu dikaitkan dengan nilai nutrisi yang untuk menjawab kalori. Karena harus ada kalori yang bisa terjawab sebesar 3000 kalori per hari itu ketika seseorang dipekerjakan untuk pekerja buruh lajang, dan itu adalah gaji pokok sebetulnya, bukan termasuk tunjangan gitu loh. Maka dari situlah SPN itu menolak sampai sekarang yang namanya Undang-Undang 13 gitu loh. Mungkin semuanya teman-teman sudah melupakan itu Undang-Undang 13 dengan adanya Omnibus Law ini dianggap undang-undang yang paling bagus. Enggak, itu undang-undang terburuk juga itu mimpi buruknya tahun 2003. Kemudian kalau yang sekarang itu mimpi buruknya tahun 2020 gitu saja. Nah, maka yang harus dilakukan teman-teman adalah menegosiasikan kepada pemerintah tentang formula-formula dan indikator variabel yang digunakan sekarang itu nggak menggunakan parameter tentang kehidupan hidup layak, yang sebetulnya layak itu adalah nilai kewajaran yang diuji, diteliti dan kemudian dikaji. Itu nilainya nilai esak, bukan nilai sosial, bukan nilai negosiasi, nggak bisa, karena itu jawabannya antara rumus barang, kemudian harga dan nominal, sampaikan dengan diwujudkan kalori yang harus terjawab yang 3000 kalori tadi sesuai pangan itu. Kemudian juga sandangnya itu juga harus layak, harus wajar gitu. Dari tahun 95 dengan tahun 2003 ini ya beda kain yang harus digunakan begitu. Nah, begitu juga tempat tinggal. Kalau dulu istilahnya 4x5 atau 4x4, sekarang udah nggak layak lagi tinggal di seperti itu. Begitu juga dengan hal yang lain, bahkan sekarang pakai data itu menjadi wajib gitu. Dan itu semuanya adalah ukuran kewajaran kelayakan yang harus dihitung gitu. Maka itu coba dihilangkan. Maka ini adalah bagian dari penekanan sistem upah minimum. Nah, bahayanya apa? Upah minimum ini di pabrik sudah digunakan skala prioritas untuk base up, untuk faktor sundulan. Kalau 2006 ke sana, upah itu base up itu lebih dulu. Di pabrik, di perusahaan itu melakukan negosiasi, menaikkan gaji. Nah, ketika terjadi kenaikan upah minimum baru ditambahkan namanya sundulan. Kalau sekarang enggak, ribut dulu di luar karena akan digunakan untuk negosiasi ke dalam. Nah, disitulah akhirnya hasilnya ketahuan paling tertekan. Di tingkat pemerintah udah ditekan, tinggal perusahaan juga ditekan gitu, dengan alasan kamu kan udah demo, udah berusaha dan sebagainya. Maka itu buktinya, maka perusahaan pemerintah itu memang nggak mampu begitu. Padahal namanya upah minimum
nggak ada kaitannya itu, nggak ada pengecualiannya tentang laba dan rugi. Mau untung mau rugi tetap kewajiban bayar upah minimum gitu. Jadi kalau nggak bayar upah minimum 4 tahun penjara gitu. Nah begitu juga untuk yang namanya base up itu teman-teman harus bernegosiasi untuk masukkan PKB gitu. Ya karena saya incumbent, ketua umum yang dulu memang sama-sama merancang dengan teman-teman yang ada sekarang ini, ya kita lanjutkan aja gitu. Dan itu sebagian udah dilaksanakan. BPJS Kesehatan sekarang udah basis NIK seperti yang kita inginkan, tinggal BPJS Ketenagakerjaan dengan NIK, maka akhirnya include semua menjadi peserta tanpa kecuali seperti yang ada di Jasara Harja gitu. Jalan. Ya kalau masalah itu kan komitmen bersama ya, membayar apa enggak itu tentang disiplin gitu. Jadi kita ngajarnya bersama-sama, nggak tergantung ketua umum maunya ya semuanya bayar gitu. Ada yang bayar, ada enggak, kan nggak adil buat yang bayar. Kemudian ada yang menggelapkan dan sebagainya itu. Ini persoalan konsistensi dan disiplin. Kalau SPN itu sudah multisektor. Kondisi buruh berserikat itu kan marginal, sedikit lagi, nggak ada 10% ya dari total populasi buruh yang 57 jutaan itu, maka yang berserikat cuman 10-an juta, itu terbagi-bagi dan anggotanya SPN sebesar itu. Maka ya kita terus lakukan pengorganisasian dengan kesadaran itu, dan jangan sampai serikat pekerja mengecewakan satu orang buruh pun, karena itu aset. Satu orang buruh pun menjadi ribuan mereka berkata bahwa SPN nggak bener, ada oknum SPN dan sebagainya, itu penyakitnya di sana itu gitu. Kan mereka bukan nggak butuh serikat pekerja, sangat butuh sekali. Maka prinsipnya dengan cara berkomitmen aja, yang diurus maupun pengurusnya. Ya kalau nggak ada penegakan hukum, nggak ada tindakan etik atau apa, kemudian nggak adil buat yang baik gitu loh. Ada yang ngumpulin iuran 15-an ribuan, kemudian ada yang menyalahgunakan sampai puluhan juta, bahkan sampai ada yang ratusan juta gitu loh. Itu harus kita lakukan penindakan sesuai aturan hukum yang berlaku. Kita harus tega karena apa? Rasa keadilan. Kalau nggak, bubar organisasi ini gitu loh. Karena prinsipnya organisasi ini adalah komitmen, disiplin, dan konsisten, itu aja. Kalau nggak konsisten, nggak disiplin, nggak komitmen, ya sudah, itu orang-orang itu harus pinggirin, nanti pilihin. Tapi saya yakin suatu saat di SPN ini akan ada yang namanya seleksi alam. Jadi yang bandit kumpul bandit, yang konsisten kumpul konsisten gitu ya. Yang disiplin, orang disiplin senang, dia ngomongin disiplin. Orang-orang yang istilahnya jujur juga senengnya pasti begitu. Tapi orang yang pengennya bermain dan sebagainya itu ya dia akan cocok dengan yang sama. Mereka akan dikumpulkan sesuai kaumnya masing-masing. Mudah-mudahan SPN nanti tetap bisa maju, bisa melayani anggotanya lebih baik lagi gitu loh. Jadi seperti itu ya, saya ucapkan SPN tetap semangat, Yeswi. Ya kalau kita kan nggak bisa memperbaiki aparat, kenyataannya nggak konsisten itu mulai pejabat negara, aparat. Jadi 70% itu melanggar ketentuan, melanggar hukum. Jadi penegakan hukumnya itu yang disiplin cuma 30%. Bayangin, ini rusak-rusakan, maka kerja berat buat serikat pekerja ini nggak main-main. Tapi kalau pengurus serikat pekerjanya nanti main-main, maka ya sudah, berarti nasib pekerja ini ya akhirnya semakin buruk. Sekarang SPN ini sudah semi incorporate, artinya kita lakukan pembukaan seperti perusahaan. Karena apa yang kita lakukan ini seperti memproduksi jasa, bukan produksi barang ya. Karena jasa inilah kemudian ongkos yang paling besar adalah labor cost, ongkos upah untuk para pekerja-pekerja serta pengurus dan sebagainya itu. Maka ke depan dengan manajemen yang disiplin, konsisten, dan kemudian manajemen yang berkualitas ya, profesional, itu standar akuntansi, itu semuanya bisa akuntabel, mendapat semakin kepercayaan, itu nantinya akan memperbaiki dengan sendirinya, situasi ini akan membaik karena kepercayaan meningkat, dan pembukuan sendiri itu bisa menuntun
para pengurusnya menjadi juga terpercaya begitu. Semua tadi kan yang saya sampaikan itu kan suasana keadaan kebatinan. Jadi singkat kata, apa yang dilakukan adalah labor law reform, reformasi hukum ketenaga kerjaan. Bidang apa? Bidang pengupahan, hubungan kerja, dan jaminan sosial. Jaminan sosialnya sudah kita breakdown JS3A. Kemudian sistem sistem pengupahannya juga kemarin sudah kita keluarin rumusan konsep berbasis DGB, jadi PDB, tambah inflasi dan ditambah variabel indeks harga konsumen. Dan kemudian hubungan kerja juga kita memastikan bahwa hubungan kerja semuanya tidak ada yang malpraktek, PKWT malpraktek, kemudian magang malpraktek, semuanya harus sesuai peraturan. Saya yakin semuanya kan menjadi pekerja tetap. Kalaupun nggak tetap, dia terjamin dengan jaminan sosial semesta sepanjang ayat itu, termasuk jaminan pengangguran, kemudian jaminan mendapatkan pendidikan dan lain sebagainya. Ya, kongres ini kan milik semuanya. SPN ini milik kita semua, milik bersama anggota, para pengurusnya. Maka mereka lah yang bisa menjamin jalannya kongres dengan baik, lancar, hasilnya bagus, gitu, nggak ribut tentang pemilihan siapa yang akan memimpin, gitu. Semuanya akan harus siap dipimpin dan memimpin. Tapi pada prinsipnya nilai demokrasi di SPN ini harus semakin baik, semakin tinggi, dan akhirnya bisa dinilai pihak luar. Oleh standarisasi demokrasi yang ada, kita sudah betul-betul menghormati hak asasi demokrasi dan apa istilahnya itu kebebasan untuk memilih dan sebagainya itu. Gitu. Mudah-mudahan lancar di kongres dan semuanya bertanggung jawab menjaga kelancaran kongres itu, karena ini milik keluarga kita sendiri SPN. SPN, satu hati, satu tekad, satu tujuan. Yes, we.